keadaan sehat. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait tantangan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama atau telah saya jelaskan di awal dahulu bahwa agama Islam adalah agama dengan spirit ilmu pengetahuan yang tinggi, karena ayat pertama atau wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra, bacalah. Ya, Iqra itu adalah merupakan spirit juang bagi kita semua untuk mengembangkan, untuk mencari ilmu pengetahuan yang baru. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata ilmu pengetahuan itu mengalami berbagai dinamika zaman. Di antaranya adalah sekularisasi, yang mana pemisahan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam. Maka dari itu muncullah ya gagasan seperti sebagaimana misalnya disampaikan oleh Naqib Alatas, seorang sarjana muslim di Malaysia sana. Dia punya ide atau gagasan islamisasi ilmu, yaitu mengislamkan kembali ilmu-ilmu pengetahuan, karena pada prinsipnya seluruh ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah. Ya. Selain itu juga dia melihat fenomena bahwa banyak sekarang nilai-nilai Islam itu kering pada ilmu pengetahuan, sehingga penting juga diterapkan, diinternalisasikan nilai-nilai Islam itu pada berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Ya, tapi itu semua teman-teman tentu tidak berjalan mudah. Ada beberapa tantangan. Ya, pertama, ya spirit penerapan nilai-nilai Islam atau islamisasi ilmu itu hanya dianggap sebagai ya meniru saja. Ya, hanya dianggap meniru Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance itu sebuah peristiwa, apa ya istilahnya, peristiwa lahirnya kembali spirit keilmuan Barat. Dulu Barat pada masa Dark Age, ya, pada masa kegelapan, mereka itu ya bisa dibilang sangat tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Tapi melalui semangat atau spirit Renaissance, mereka ingin kembali mengkaji filsafat-filsafat Yunani, ilmu-ilmu yang ada, bahkan termasuk ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh orang-orang Islam pada waktu itu untuk mereka kembangkan di negeri-negeri mereka. Ya, ini hanya dianggap sebagai meniru Renaissance saja pada abad pertengahan. Yang kedua, islamisasi ilmu atau internalisasi nilai-nilai Islam pada berbagai macam ilmu pengetahuan hanya dianggap sebagai euforia sesaat saja. Ya, jadi spirit sesaat itu ya sudah, sekarang lagi ramenya isu islamisasi ilmu. Ya sudah rame gitu ya. Nanti mulai meredup, dah ganti isu yang lain. Sekarang lagi rame isu misalnya revolusi industri 4.0. Ya sudah rame itu, nanti berselang waktu pindah lagi isunya. Itu hanya dianggap euforia atau isu sesaat saja. Yang ketiga juga hanya dianggap sebagai upaya pembajakan kekayaan intelektual orang lain. Ya, ada yang menganggap seperti itu. Karena pada dasarnya kita juga harus mengakui bahwa di era modern ini ya mayoritas penemuan-penemuan intelektual, penemuan-penemuan ilmiah itu dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat yang notabene mereka non-muslim. Nah, kalau ilmu-ilmu yang mereka temukan itu diislamisasi, itu nanti khawatir ada anggapan upaya pembajakan kekayaan intelektual orang. Bisa dibilang plagiarisme gitu ya. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah komitmen umat Islam. Bagaimana umat Islam itu benar-benar komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam berbagai disiplin ilmu. Jangan hanya sebagai euforia atau isu sesaat saja gitu ya. Berikutnya, komitmen para sarjana Islam. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri ya bagi ilmuwan-ilmuwan Islam, sarjana-sarjana Islam. Apakah mereka mau ya benar-benar mau punya konsistensi untuk islamisasi ilmu itu sendiri. Berikutnya, komitmen perguruan tinggi Islam. Ya, perguruan tinggi Islam di Indonesia secara jumlah sudah mulai banyak sekarang ini, tapi komitmennya juga dipertanyakan. Ya, mungkin bisa jadi mereka itu masih setengah-setengah dalam islamisasi ilmu, atau bahkan tidak mau sama sekali, atau bahkan justru mensupport upaya sekularisasi ilmu yang dilakukan oleh Barat. Ya, itu ya menjadi miris ya teman-teman ya. Ini komitmen perguruan tinggi Islam, ya termasuk kampus kita juga menjadi pertanyaan di sini ya, menjadi tantangan sendiri bagi kita. Tapi lewat adanya mata kuliah
Islam interdisipliner seperti ini, setidaknya UAD sudah menunjukkan komitmen ke arah sana. Kemudian tantangan globalisasi ini juga menjadi tantangan yang tidak bisa disepelekan. Ya, perkembangan zaman begitu cepat, perubahan teknologi, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains dan seluruhnya itu berjalan dengan sedemikian cepat sekali. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam, bagi sarjana Islam untuk melakukan islamisasi ilmu itu, untuk menerapkan ilmu nilai-nilai Islam dalam ilmu-ilmu baru yang bermunculan di era modern saat ini. Gitu ya teman-teman, beberapa poin yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.